Alhamdulillahilladzi fataha abwabal jannah fi syahri Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatun tunji qailaha minan niran wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr.
Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kehadiran malam Lailatul Qadar yang menurut para ulama pasti akan datang, sangat ditunggu-tunggu oleh para hamba-hamba yang berburu kemuliaan di malam itu. Lail artinya malam, seperti termaktub dalam Quran surah Al-Isra ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Kata lail artinya sebagian malam, dan al-qadar artinya penentuan baik. Maka Lailatul Qadar dalam bahasa Arab, malam ketetapan, adalah satu malam penting yang terjadi pada bulan Ramadan, yang dalam Al-Quran digambarkan sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan juga diperingati sebagai malam diturunkannya Al-Quran. Jika demikian, maka malam Lailatul Qadar itu bisa saja diawali pada tengah malam, atau bisa juga sejak dari awal terbenamnya matahari. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada sepertiga terakhir dari bulan yang penuh berkah ini terdapat malam Lailatul Qadar, malam penentuan atau ketetapan di suatu malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi malam-malam lainnya. Pada malam yang penuh berkah itu, semua urusan manusia atau hamba-hamba yang berjuang dan berburu keberkahan malam Lailatul Qadar bisa merubah dan memperbaiki takdir, jalan dan kualitas hidup yang lebih baik lagi. Di antara kemuliaan malam tersebut ditandai dengan malam yang penuh keberkahan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Malam yang diberkahi ini dijelaskan secara jelas dalam satu surat khusus, yakni Quran surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril alaihi salam dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar.
Soal kapan Lailatul Qadar itu terjadi, ada beberapa riwayat yang perlu dicermati. Di antaranya pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Namun turunnya Lailatul Qadar di malam-malam ganjil itu lebih memungkinkan daripada malam-malam genap. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Turunnya Lailatul Qadar di 7 malam terakhir bulan Ramadan itu ditekankan lagi dalam hadis dari Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, altamisuha fil ashri al-awakhiri, yakni Lailatul Qadri, fa in du'ufa ahadukum aw ajala fala yu'labanna ana sab'i al-bawaqi. Yang artinya, carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, namun jika ia lemah atau letih, maka janganlah ia dikalahkan pada 7 malam yang tersisa. Hadis riwayat Muslim. Sidang Jumat yang berbahagia, tampaklah Allah memang menyembunyikan tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar secara pasti. Sebab jika diinformasikan secara pasti, seseorang tidak lagi semangat beribadah di hari yang lain. Karena orang yang benar-benar ingin mendapatkan sesuatu tentu akan bersungguh-sungguh dalam mencari dan berburu malam kemuliaan tersebut. Berburu dan mencari malam Lailatul Qadar adalah bentuk kesyukuran hamba terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amalan di hari-hari tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita memperoleh malam yang penuh keberkahan tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun tanda lagi riyah tentang malam Lailatul Qadar berdasarkan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yang pertama, udara dan angin terasa tenang. Hal ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadari lailatun samhatun talaqatun la haratan wala baridatan tusbihu syamsu sabihatuha dha'ifatun hamra. Yang artinya, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kelembutan, cerah, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari matahari bersinar lemah dan nampak kemerah-merahan. Hadis riwayat At-Toyalisi. Tanda kedua adalah malaikat turun membawa ketenangan sehingga manusia merasakan ketenangan dan merasakan kelezatan dalam beribadah yang tidak didapatkan pada hari-hari lain. Tanda ketiga, manusia tertentu dapat melihat malam ini dalam mimpinya sebagaimana terjadi pada sebagian sahabat. Tanda yang keempat, matahari akan terbit pada pagi harinya dalam keadaan jernih dan sejuk. Hal ini juga sesuai dengan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subuh dari malam Lailatul Qadar, matahari terbit tanpa sinar, seolah-olah mirip bejana hingga matahari itu naik. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, di sisa 10 hari-hari terakhir ini, mari
kita ikhtiarkan untuk bisa berburu dan mencari malam Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengatur alam ini mengizinkan dan menghendaki kita sebagai hamba-hamba yang mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala merubah hidup kita menjadi lebih baik dan lebih berkualitas. Hanya kepada Allah lah kita menuju dan menggapai keridhoannya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.